Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik pada tanggal 3 April tahun 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram dengan model pertama adalah Dynatak. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan 5 kanal TV yang tersalur ke seluruh dunia. Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joule Jr. yang lahir di Philadelphia, tanggal 12 Maret tahun 1918. Ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching. Ia mendapat gelar sarjana dan master dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama setelah studi, ia memulai karirnya selama 43 tahun di Bell Telephone Laboratories, tempat ia menerima lebih dari 70 paten Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang switching. Ia membuat sistem penyambung telepon genggam dari satu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joule Jr. inilah penggunaan telepon genggam menjadi nyaman. Sejarah penemuan telepon genggam pun tidak lepas dari perkembangan radio, di mana awal penemuan telepon genggam dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian, pada tahun 1928, Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah reguler pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Pada perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang menjadi dua arah dengan istilah frekuensi modulatif. Tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation mengembangkan Portable Handy Talkie SCR 536, yaitu sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Setelah mengeluarkan SCR 536, kemudian pada tahun 1943 Galvin Manufactory Corporation mengeluarkan kembali Portable FM Radio dua arah pertama yang diberi nama SCR 300 dengan model backpack untuk tentara Amerika. Masa ini merupakan generasi 0 telepon genggam mulai diperkenalkan. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Sistem telepon genggam generasi 0 masih menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN landline. Kelemahan sistem ini adalah masalah pada jaringan kongesti yang kemudian memunculkan usaha-usaha untuk mengganti sistem ini. Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon genggam, namun konsep ini baru dikembangkan pada 1960-an. Teknologi telepon genggam ini disebut generasi pertama, yang merupakan teknologi telepon genggam pertama yang sebenarnya. Teknologi yang digunakan generasi pertama masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional.
Salah satu kekurangan generasi pertama adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi pertama masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon genggam. Setelah itu generasi kedua muncul pada sekitar tahun 1990-an. Generasi kedua di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi kedua, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon genggam pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Keunggulan dari generasi kedua adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Dalam generasi kedua terdapat dua standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution dan General Packet Radio Service. Perkembangan telepon genggam terus berlanjut ke generasi berikutnya. Generasi ini disebut generasi ketiga yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam generasi ketiga terdapat 5 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Evolution Data Optimize, High Speed Packet Access, Universal Mobile Telecommunication System Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Pada generasi ini telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi sehingga membuat fitur semakin lengkap bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Selanjutnya, berlanjut ke generasi keempat, sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada termasuk wireless broadband, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem generasi keempat berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Generasi keempat juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Generasi keempat memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Kemudian, generasi berikutnya disebut generasi kelima, yang resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada 2020. 5G atau Fifth Generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G.